Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang bertema tentang Tuhan berjalan di depanmu. Terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita dalam menghadapi tantangan hidup ini, kita menghadapi pandemi corona ini, mungkin kita mengalami mengapa Tuhan kok tidak ada di dalam kehidupan kita, mengapa Tuhan tidak menyertai kita. Itu yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih, marilah kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama ini. Di Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama, di situ Abram begitu luar biasa. Abram yang selalu disertai oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga ingat ketika kita waktu kecil, ayah atau ibu kita menggandeng tangan kita waktu kita berjalan. Rasanya gimana ketika kita digandeng oleh orang tua kita ketika kita jalan? Kita merasa aman, kita merasa senang. Tidak ada ketakutan yang kita alami. Begitu juga kepada Abram. Tuhan berkata kepada Abram, Tuhan, akulah perisaimu. Tuhan berkata seperti itu. Bahwa perisai artinya pelindung. Tuhanlah yang menjaga Abraham pada waktu itu. Tuhanlah yang menjaga kita dari segala macam gangguan dan serangan yang mengancam hidup kita. Itu yang telah dialami oleh Abram. Yang sekarang itulah adalah Abraham. Begitu juga bukan Abraham saja, yaitu Musa. Musa juga mengalami banyak kesulitan dan tantangan ketika ia memimpin Israel keluar dari Mesir. Setiap kali bertemu dengan masalah, Musa merasakan Tuhan berjalan di depannya. Musa ingat janji Tuhan kepada Musa yang terdapat di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Itulah janji Tuhan kepada Musa. Terus menyertainya, terus ada di depannya, dan mengutus malaikatnya untuk menyertai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sungguh luar biasa. Allah yang begitu luar biasa terus menyertai bagi orang-orang yang terus mengandalkan kekuatannya. Bahkan kepada Yesaya, Tuhan berjanji lebih dahsyat lagi. Bukan malaikat yang diutus, tetapi Tuhan sendiri. Terdapat di dalam Yesaya pasal 45 ayat yang kedua, yang berkata, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ya. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, apakah kita masih meragukan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan hidup kita? Kalau kita melihat dari tokoh-tokoh ini, dari Abram, Musa, Yesaya, begitu luar biasa. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mungkin jalan yang kita jalani di dalam kehidupan kita di masa corona ini, di dalam kehidupan kita zaman sekarang ini, tentunya bukan seperti juga kita jalan seperti jalan tol yang lurus dengan bisa mulus tanpa lubang. Tidak ada kemacetan, terang benderang kalau kita jalan di dalam jalan tol. Jalan Tuhan mungkin menghendaki berkelok-kelok dan berbatu-batu, penuh dengan lubang. Tidak nyaman yang kita harapkan. Bisa jadi jalan Tuhan sangat melelahkan dan menguras air mata kita. Mungkin juga jalannya begitu gelap sehingga sangat menakutkan.
Itu yang kita alami mungkin sekarang. Dan itu juga mungkin yang Bapak Ibu alami dan saat sekarang ini. Saking gelapnya kita pun tidak dapat melihat Dia yang menyertai kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita akan melihat. Meskipun kita tidak merasakan kehadiran Tuhan pun, tetapi Tuhan ada di depan kita, menolong kita, memberikan, yaitu menuntun kita ke jalan yang benar. Seperti di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8, di situ Tuhan mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itulah penyertaan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu hadapi sekarang ini. Mungkin kita merasa tidak disertai oleh Tuhan. Mungkin kita dibiarkan Tuhan. Seolah-olah kita ditinggalkan Tuhan. Dan akhirnya kita takut untuk menghadapi situasi sekarang ini. Dan mungkin lebih parah lagi kita patah hati. Akhirnya kita tidak lagi mau beribadah. Tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dan jemaat yang terkasih dari Kristus, tema tadi mengatakan Tuhan berjalan di depanmu. Apa yang telah dituliskan di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 ini menjadi pengharapan kita. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tidak mengutus siapa-siapa, tidak mengutus malaikatnya untuk berjalan di depanmu, tetapi Tuhan sendiri. Dia sendiri yang menyertai engkau. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau, itu adalah janji Tuhan, dan tidak akan meninggalkan engkau. Makanya jangan takut. Dan jangan patah hati. Biarlah renungan ini boleh memberikan kekuatan kita. Apapun yang Bapak Ibu hadapi. Permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, dalam pekerjaan kita, datanglah kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kita dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Itulah janji Tuhan, peganglah janji itu. Dan terus sampai Tuhan menolong kita. Hadapilah masalah yang kita hadapi, jangan kita lari, tetapi hadapilah dengan kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan telah menyertai kita. Tuhan telah berjanji kepada kita. Dia akan berjalan di depan kita. Sampai kita berhasil. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin.